Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas bab 19 ayat 42 sampai dengan ayat 44. Semakin peduli. Pada waktu itu, ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andai pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu, sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengebung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan, dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada zaman Antiochus menguasai Israel, praktek penyembahan berhala terus membawa korban. Berbeda dengan Eleazar dan ibu dari 7 anak yang menjadi martir, Matatias tampil sebagai figur pahlawan. Matatias tidak hanya menentang penyembahan berhala di hadapan raja, tetapi juga membunuh orang Yahudi yang mempersembahkan korban kepada berhala. Figur martir dan pahlawan ada sebagai reaksi terhadap penindasan dan permutatan dari Antiochus. Kemartiran sering disalahartikan sebagai sifat pasif, yaitu membiarkan diri menjadi korban. Kemartiran adalah sebuah akhir dari perjuangan tanpa kekerasan. Meskipun demikian, secara sosial dan moral, kemartiran ini tidaklah cukup untuk membuat tatanan menjadi baik. Ada sebuah nilai lain yang dibuat, yaitu pembelaan diri atau membela orang lain untuk memperjuangkan kebaikan. Membela hak-hak orang lemah dan kebenaran adalah sebuah perjuangan Injili. Persoalan moral yang sering muncul adalah ketika dalam proses membela diri ada efek ganda, yaitu kekerasan dan kematian orang lain. Kita sebagai umat Katolik diundang menjadi saksi perubahan tatanan sosial, politik, dan budaya supaya menjadi semakin manusiawi. Membela orang lemah, orang miskin, dan tersingkir adalah sebuah kewajiban Injili. Salah satu janji baptis kita adalah menolak segala kejahatan dalam diri sendiri, dalam masyarakat, dan yang melanggar hak asasi manusia. Demikian juga halnya dalam hidup berkeluarga. Di satu sisi, bersikap diam itu baik, tetapi di lain sisi adalah bentuk dari kurang bertanggung jawab terhadap kebaikan hidup pasangan atau anggota keluarga kita. Semakin diam, persoalan-persoalan semakin rumit dan berat. Maka, komunikasi yang baik amat diperlukan antara anggota keluarga agar dapat secara bersama menyelesaikan masalah. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, semoga kami semakin peduli dan berani memperjuangkan kebaikan masyarakat
meskipun seringkali membawa resiko besar. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.